Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Murniasi dari kelas 12F Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kaitan dan hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah. Langsung saja yang C, kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Qada dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunatullah. Artinya, keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunatullah. Sunatullah adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Qur'an, berjalan tetap dan otomatis. Langsung saja yang pertama, ada sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukurannya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di samping itu, manusia berada di bawah hukum tersebut. Kauliyah dan kauniyah hanya berbeda dengan makhluk selain manusia, misalkan matahari, planet, bulan, dan lainnya, seluruhnya ditetapkan takdirnya tanpa dapat ditawar-tawar. Quran Surat Fussilat, surat ke-41 ayat 11. Yang kedua ada ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Menentukan takdir, kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, mengapa ada ikhtiar? Jika sudah diikhtiarkan namun kegagalan yang diperoleh, maka dalam hubungan inilah letak rahasia ilah. Meskipun begitu, Allah tidak menyia-nyiakan semua amal yang sudah dilakukan walaupun gagal. Firman Allah dalam Quran surat An-Najm surat ke-59 ayat 39 sampai 41. Yang ketiga ada doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini dikarenakan doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Bagi yang meyakini doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum pada Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 186. Selanjutnya ada tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tawakal diambil diantaranya dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Iman Ibnu Hibban dan Iman Al-Hakim dari Zafar bin Amr bin Umayyah dan dari ayahnya radhiyallahu an. Ia berkata, seseorang berkata kepada Nabi SAW, aku melepaskan untaku dan lalu aku bertawakal. Nabi Muhammad SAW bersabda, ikatlah kemudian bertawakallah. Selanjutnya yang terakhir ada hikmah dari beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada semakin meyakini segala sesuatu yang terjadi dalam ini tidak lepas dari sunatullah. Yang kedua ada semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Yang keempat ada meningkatkan optimisme dalam menetap masa depan dengan ikhtiar yang bersungguh-sungguh. Yang kelima ada meningkatkan keyakinan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Yang terakhir ada menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia. Itu sendiri bersikap optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.